semuanya, di sini aku mau menjelaskan tentang apa itu Microsoft Excel. Nah, lihat di sini. Microsoft Excel adalah aplikasi pengelolaan angka yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan menganalisis data dalam bentuk tabel atau spreadsheet. Nah, yang pertama di sini. Nah, setelah itu di sini aku ingin menjelaskan juga formula dasar Microsoft Excel. Fungsi aritmatika yang biasa digunakan pada Microsoft Excel, sum, max, min, average, dan content mengelola laporan pekerjaan dapat dibantu oleh Microsoft Excel salah satu dengan berganti macam rumus. Rumus tersebut sudah kita sebutkan di atas sebagai cara pengelolaan atau fungsi dari akan kita bahas. Nah, yang A itu dari sum. Sum itu untuk menjumlahkan. Nah, di sini aku udah siapin contohnya. Nah, di sini yang pertama itu kita mencari, ini kita bisa nambahin angka. Misalnya dari sini sama dengan A. Kalau kita mau cari pertambahan antara dua itu ditambah B sama dengan, nah ini langsung udah ada angkanya, jadi kita nggak perlu ngitung satu-satu lagi. Yang itu juga sama, A dikurang dengan B, kita enter. Nah, di sini langsung ada pengurangannya. Nah, di bagian sini itu untuk perkalian. Perkalian itu dari A dikali dengan B, dikali itu bisa kita ubah menjadi bintang ya. Nah, seperti itu. Dan udah ada hasilnya. Setelah itu yang ini itu untuk pembagian. Pembagian sama dengan kita pencet A, pembagian itu garis miring B, enter. Nah, ini untuk pengurangan perkalian dan pembagiannya. Setelah itu kita harus mencari nilai tertingginya. Nilai tertinggi itu bisa kita dapatkan sama dengan max buka kurung, kita cari dari ini A dan B nya, setelah kita enter. Nah, ini nilai tertingginya ada di 90. Setelah itu untuk mencari nilai terendahnya itu kita bisa memakai min buka kurung, setelah itu lagi ke A dan B dan di enter. Nah, ini dia adalah nilai terendahnya dari A dan B itu. Setelah itu untuk mencari nilai tertingginya, nilai rata-rata, kita bisa memakai rumus average kalau yang susah ya. Setelah itu kita blok nilai terendah dan tertinggi dan enter. Nah, berarti nilai rata-ratanya adalah 81,5. Untuk mencari total nilai itu kita bisa memakai sum buka kurung, setelah itu kita blok ini dua aja, setelah itu kita enter. Nah, ini adalah total nilainya untuk semuanya. Nah, itu ya. Nah, setelah itu aku ingin menjelaskan juga tentang rumus dasar Microsoft Word. Itu ada rings, leave, mid, over, lower, terus proper, dan if. Nah, untuk reach itu dia bisa mengambil 6. Oh ya, di sini loh, reach mengambil karakter dari sebelah kanan, berarti mengambil angkanya. Karakter itu dari sebelah kanan, left itu ambil karakter dari sebelah kiri, mid itu pilih beberapa karakter dari tengah, proper itu ubah tulisan menjadi besar semua, lower itu ubah tulisan menjadi kecil semua. Terus proper itu untuk tulisan pertama menjadi kapital, if itu berikan pilihan bercabang seperti berhasil atau gagal. Nah, yang pertama itu range itu bisa seperti ini B2 karena dari sini, setelah itu kita tulis 6 karena bakal menjadi seperti ini. Nah, jadi over karena itu diambil dari sebelah kanan, jadi yang ada dari M sampai R ini aja. Setelah itu ada leave, kita juga ngambil 6 karakter aja dari depan menjadi system, jadi ngambil dari sebelah kirinya aja. Setelah itu ada mid itu misalnya mid sama dengan B2,3,5. Itu dia bisa menjadi stem karena itu kita mengambil karakter dari karakter ketiga sampai karakter kelima, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari S sampai M aja yang akan muncul. Setelah itu dari over itu untuk
memperbesar kali katanya saja. Jadi dari sistem komputer ini bakal ubah jadi huruf kapital semua. Setelah itu untuk lower ini untuk mengecilkan semuanya. Jadi satu kalimat ini jadi kecil semuanya, huruf-hurufnya. Setelah itu untuk proper ini untuk di depannya menjadi huruf kapital semua nih, seperti ini ya tuh. Jadi di huruf depannya kapital. Setelah itu untuk if itu aku bisa nih, misalnya nilai terus dibesar dari 70 lulus atau gagal. Nah, di sini aku udah nyiapin contoh untuk if-nya. Nah, di awal ini kita bisa if buka kurung, kita pencet nilai ininya besar dari sama dengan, di sini udah ada keterangannya 75, koma, kita tulis lulus, koma lagi, kalau di bawah 75 berarti tidak lulus. Enter. Nah, akan menjadi seperti ini ya. Setelah itu ini untuk yang pertama. Nah, kalau misalnya ada dua karakter seperti ini nilainya, itu kita masukin tulisan N. Nah, contohnya seperti ini. Nih ya, di sini if buka kurung N buka kurung lagi, kita pencet ini. Setelah itu besar dari sama dengan 85, koma, pencet lagi ini yang kedua, besar dari sama dengan 85 juga ya, 85, koma, lulus, koma lagi, tidak lulus. Enter. Dan ini yes. Nah, jadi udah ada keterangannya ya, walaupun dia beda tapi bisa dijadiin satu. Jadi kalau nilainya banyak tuh bisa pakai N, tinggal ditulis kayak gini aja. Nah, setelah itu kita belajar if untuk mencari grade. Grade itu kayak ini A, B, dan C seperti ini ya. Nah, jadi untuk mencari grade juga aku udah nyiapin contohnya nih di sini. Ini kita mencari grade, berarti kita pakai if buka kurung, kita pencet nilai ininya. Setelah itu koma, besar dari sama dengan, di sini ada tulisannya 85. Setelah itu koma, kita pencet A kalau dapat itu ya. Setelah itu koma lagi, kita ulangin sampai semuanya ada. Nih, besar dari sama dengan berapa tuh? Yang kedua kan 75. Berarti koma buka kurung B, koma lagi if buka kurung, pencet ini lagi, besar dari sama dengan 65 tuh, 65, koma, berarti dapatnya C. Habis itu dikomain lagi D, terus tutup kurung, enter. Nah, ini untuk grade-nya, jadi nggak perlu lagi lihat A, B, C. Apalagi kalau misalnya banyak ya, jadi kan bingung. Nah, jadi kayak gini aja tuh, udah ada. Oke. Setelah itu tentang VLOOKUP. Fungsi atau rumus VLOOKUP ini sangat penting atau sangat sering digunakan dalam dunia kerja dimanapun. VLOOKUP ini banyak sekali digunakan oleh departemen atau bagian keuangan, accounting, tax, dan juga departemen lainnya. Formula VLOOK dapat digunakan menjadi beberapa bagian seperti mencari data ke samping atau menjadi data ke bawah. Di sini itu ada VLOOKUP. Di sini ada VLOOKUP dan HOLUP. Nah, di sini aku udah nyiapin juga contoh untuk VLOOKUP dan HOLUP-nya. Di sini kita bakal mencari VLOOKUP dulu. VLOOKUP, buka kurung, kita pencet ini. Terus koma, di sini aku udah nyiapin datanya. Kita mencari untuk ini, di sini kita blok semuanya. Setelah itu pencet F4. Nah, karena di sini itu nama ada di kolom ketiga, jadi kita koma 3, koma lagi 0, tutup kurung, dan enter. Nah, jadi di sini udah ada untuk namanya, tinggal kita tarik ke bawah tuh, udah ada semua kan.
Ini untuk contoh untuk fold up. Dan untuk hold up, contohnya itu kita tulis saja hold up, buka kurung, setelah itu kita pencet ID, koma, kita masuk ke datanya, database-nya. Setelah itu ini kita blok aja semuanya, kita pencet F4, koma, karena tadi nama ada di kolom kedua, jadi 2,0, tutup kurung, enter. Nah, jadi di sini udah ada nama-namanya, jadi gak perlu nulis satu-satu lagi, apalagi kalau banyak ya. Nah, jadi sekian dari aku untuk penjelasan Word Excel-nya. Aku tahu pasti banyak banget yang salah, kata-kata yang keliru atau apapun, tapi semoga bisa untuk dipahami ya. Dan bye-bye!